Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga karenanya alhamdulillah seluruh panca indera kita masih berfungsi dengan baik, dan seluruh anggota badan kita masih bisa digerakkan sebagaimana mestinya. Jikapun ada yang sakit, itu pun merupakan salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri, ya. Salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri, karena itu merupakan salah satu nikmat Allah yang dapat menghapus sebuah dosa bagi yang merasakannya. Jangan mengeluh, nikmati saja. Kalaupun ada satu hal yang tidak baik atau satu hal yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita, itu pun merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Boleh jadi dengan itu semuanya akhirnya kita tersadar betapa kita sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama kembali mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menyampaikan bahwa di dunia kita tidak dapat bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi pun mungkin sampai sekarang masih belum Allah perkenankan. Maka amat sangat disayangkan apabila di akhirat nanti kita pun tidak dapat bertemu dan berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, selama kita masih diberikan amanah kehidupan, kita masih punya banyak waktu dan kita masih punya banyak kesempatan untuk melakukan dua hal. Yang pertama itu melakukan kebaikan, dan yang kedua yaitu melakukan perbaikan. Semoga dengan itu semuanya bisa menghantarkan kita untuk tidak hanya bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi juga bisa menghantarkan kita untuk bertemu dengan sang pencipta beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini insyaallah saya akan membawakan sebuah kultum. Insyaallah saya akan menyampaikan satu hadis, satu dari 40 hadis arba'in, yang mana insyaallah hadis yang akan saya sampaikan ini adalah hadis tentang etika orang beriman. Saya bacakan dulu hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Ya, Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman ketika masuk Islam.
ya. Lalu Rasulullah memberikan gelar kepada Abdurrahman Abu Hurairah, ya, karena Abdurrahman ini sangat menyenangi kucing, ya, makanya Abdurrahman ini diberikan gelar Abu Hurairah, ya. Sampai sekarang terkenal bahwa Abdurrahman ini adalah sebutannya Abu Hurairah, ya. Nah, Abu Hurairah ini yang merupakan sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Merupakan sahabat Nabi yang sangat luar biasa, ya. Berbeda dengan para sahabat yang lain. Kalau para sahabat yang lain mungkin ada banyak dari mereka yang masuk Islam di awal dakwah Islam. Ada juga yang masuk di pertengahan, ya. Tapi boleh dibilang Abu Hurairah ini masuk Islam di akhir masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi hebatnya adalah ketika Abu Hurairah memutuskan untuk masuk Islam, ya, ketika dia sudah menjadi Muslim 5 tahun kemudian, ya, 5 tahun kemudian beliau berhasil, ya, beliau berhasil meriwayatkan 5.000 hadis, kurang lebih ada sekitar 5.300 hadis yang beliau riwayatkan selama hidupnya. Coba bayangkan, dalam waktu 5 tahun beliau berhasil meriwayatkan banyak hadis, ya. Nah, dan pada saat itu tidak ada salah seorang sahabat Nabi, ya, yang dapat meriwayatkan hadis kecuali mereka sudah menghafalkan Al-Quran. Boleh berarti bisa dibilang dalam jangka waktu 5 tahun ketika Abu Hurairah ini pertama kali masuk Islam, beliau tidak hanya sudah meriwayatkan banyak hadis, tapi juga beliau sudah menghatamkan 30 juz Al-Quran, menghafalkan 30 juz Al-Quran. Lalu kemudian beliau berhasil meriwayatkan kurang lebih sekitar 5.300 hadis, ya, selama hidupnya, ya. Karena seorang sahabat atau siapapun dari kita, ya, itu kalau misalkan kita mau meriwayatkan hadis, mau menghafalkan hadis, ya, itu kita harus menghafalkan Al-Quran dulu, ya, harus menghafalkan Al-Quran dulu. Karena ketika kita sudah menghafalkan Al-Quran, insya Allah ketika kita akan menghafalkan hadis atau meriwayatkan hadis, itu akan diberikan kemudahan, ya. Nah, begitulah Abu Hurairah. Nah, hadis yang tadi saya sampaikan, hadis mengenai etika orang beriman, itu merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, kurang lebih bisa dibilang satu dari 5.300 hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah semasa hidupnya. Ya, Masya Allah, ya. Nah, dalam hadis ini, ya, ini berisi mengenai nasihat Rasulullah SAW untuk kita selaku umatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kita beriman kepada Allah dan kita juga beriman kepada hari akhir, maka kita harus mendengarkan nasihat Rasulullah berikut ini. Dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang pertama yaitu berkata baik atau diam. Nasihat yang kedua yaitu menghormati tangganya. Dan nasihat yang ketiga yaitu memuliakan tamunya, ya. Tapi mungkin di sini saya akan lebih terfokus atau mungkin hanya akan menjelaskan satu nasihat saja, ya. Satu nasihat yang pertama yaitu berkata baik atau diam, ya. Berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, ini merupakan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Ya, jadi kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai orang yang beriman, ya, itu kita dianjurkan untuk berkata baik atau diam. Ketika kita tidak bisa berkata yang baik, maka pilihan selanjutnya tidak ada pilihan lain kecuali diam, ya. Hanya ada 2 pilihan ini, berkata yang baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, keempat, kelima, dan pilihan seterusnya. Ya, jika tidak bisa berkata baik maka diam. Tidak ada pilihan yang ketiga seperti mengeluh, seperti mencela,
gibah, menggunjing dan lain sebagainya, tidak ada. Ya. Pilihannya cuma ada dua. Ketika kita tidak bisa berkata baik, maka diam. Ketika kita tidak bisa diam, maka kita harus berkata baik. Ya. Nah, hadis ini pun bisa kita aplikasikan nih. Bisa kita aplikasikan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya. Karena boleh jadi nih mungkin kita belum memahami betul terkait hadis ini, ya. Atau mungkin kita belum mengetahui, atau mungkin ada juga yang baru mendengar terkait hadis ini, ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, ya, itu lisan kita juga harus tetap terjaga dengan baik, ya. Jangan sampai kita mendapat kondisi yang tak terduga seperti ini, ya. Kan kondisi pandemi COVID-19 ini merupakan kondisi yang tidak terduga, yang kondisi yang tidak kita rencanakan, tapi itu sebetulnya merupakan kondisi yang sudah Allah takdirkan, ya. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini tulisan kita berucap kata-kata hal yang tidak baik, ya. Pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam, ya. Semisal kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengajar, ya, yang harusnya memang biasa kita melakukan pembelajaran di sekolah, ya, tapi ini karena ada kondisi pandemi seperti ini, akhirnya pembelajaran dialihkan ke rumah, ya. Yang mungkin kalau misalkan kita berangkat ke sekolah, kita dapat bertemu teman secara langsung, lalu kita mungkin akan mendapatkan uang jajan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika pembelajaran dialihkan ke rumah, ya mungkin itu tak terduga, ya, kondisi yang tidak terduga dan tidak terencana. Ya, yang harusnya kita bertemu teman dan ya bisa main di sekolah, gitu ya. Tapi ini malah kayak pembelajaran online di rumah itu kayak ribet banget, gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan mengeluh, jangan mencela, ya, nikmati saja, ya. Kan tadi saya bilang boleh jadi kalaupun ada satu hal yang tidak baik atau tidak kita sukai terjadi pada diri kita, itu pun merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, ya. Karena ingat, tidak ada satu hal yang terjadi melainkan itu semuanya adalah kehendak Allah, dan tidak ada satu hal yang terjadi itu pun melainkan pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, ini, ya, bisa kita aplikasikan. Nah, jadi itu, ya, jangan sampai terlupa, ya, berkata baik atau diam, ya. Jangan sampai kita mengeluh, mencela, ataupun bergibah, menggunjing dan lain sebagainya, ya. Karena juga ingat, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Alhamdulillah nih, kita semuanya dalam keadaan sehat, ya. Panca indera kita berfungsi dengan baik dan seluruh anggota badan kita masih bisa digerakkan sebagaimana mestinya. Harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa, ya, setiap hal yang ada di dalam diri kita, ya, setiap panca indera kita dan seluruh anggota badan kita itu merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti tangan itu merupakan amanah semuanya, mata itu merupakan amanah, telinga merupakan amanah, dan juga lisan kita dan seluruh anggota badan yang lain itu merupakan sebuah amanah. Amanahnya untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, ya, fitrahnya untuk melakukan kebaikan. Amanahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam kondisi seperti apapun, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak baik. Dalam kondisi seperti apapun, jangan sampai kita mengucap kata-kata yang tidak baik, ya. Kita harus terbiasa, ya, untuk mengucap kata-kata atau hal yang baik atau diam, ya. Jangan sampai kita terbiasa untuk mengucap kata-kata hal yang tidak baik, ya. Ataupun jangan sampai kita juga terbiasa untuk berperilaku hal yang tidak baik, ya. Karena boleh jadi, ya, dimulai dari ucapan yang tidak baik akan menimbulkan perilaku yang tidak baik, akan menimbulkan sifat yang tidak baik. Maka dari itu, kita sudah tahu hadisnya, kita cegah dari sekarang. Nasihatnya seperti yang tadi Rasulullah sampaikan, bahwa berkatalah yang baik atau diam. Jadi kesimpulannya untuk hadis yang tadi saya sampaikan, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam, ya. Berkata baik atau diam, berkata baik atau diam, ya. Kita harus tetap berkata-kata yang baik,
Ya, dalam kondisi seperti apapun kita harus tetap berperilaku yang baik, berprasangka yang baik. Ya, insya Allah kalau misalkan setiap hari ya perkataan kita, perilaku kita semuanya kita isi dengan kebaikan, insya Allah Allah akan membalasnya pula dengan kebaikan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.